Hai Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Di tengah pandemi saat ini, minuman berbahan dasar rempah masih menjadi pilihan banyak orang untuk meningkatkan imun tubuh. Seorang aktivis perempuan bernama Lely Zailani membuat minuman herbal Samilakor atau sari minuman lawan corona. Ia juga membagikan ramuan kaya manfaat ini kepada masyarakat dan komunitas binaannya secara sukarela. Beginilah kesibukan Lely Zailani sejak pandemi COVID-19. Sebagai seorang aktivis perempuan dari Himpunan Serikat Perempuan Indonesia atau Hapsari, ia bergabung dalam Relawan Pejuang Lawan COVID-19 atau RPLC 19. Di komunitas ini, ia diperkenalkan pada rempah Indonesia yang bermanfaat untuk menjaga ketahanan tubuh. Ibu dari satu anak ini bahkan menanam berbagai jenis tanaman obat di halaman rumahnya. Dari komunitas ini juga, Lely mendapat pengetahuan tentang minuman herbal Samilakor atau sari minuman rempah asli lawan corona. Minuman ini direkomendasikan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma yang merupakan seorang dokter, akademisi, epidemiolog, dan ahli nutrisi. Ia juga seorang penulis buku Body Revolution dan Nutrisi Surgawi. Dr. Tifa mengatakan bahwa Samilakor bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh dan membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. Ingat-ingat bagaimana nenek moyang kita dulu menjaga kesehatan. Kalau misalnya sakit perut, cepat-cepat aja makan pucuk daun jambu. Tapi begitu peradaban kita bergeser, ada warung, semua serba instan, sehingga kita melupakan bahwa kita punya banyak rempah-rempah yang khasiatnya luar biasa untuk menyembuhkan sesuatu yang sakit, untuk menjaga kesehatan. Jadi mari kembali ke itu semua. Ramuan herbal yang satu ini terbuat dari beragam jenis rempah yang kaya nutrisi. Di antaranya jahe, kunyit, serai, lemon, gula aren, dan daun bambu. Untuk penderita yang memiliki gangguan pernafasan, tambahkan kencur ke dalam ramuan. Temulawak juga dapat dimasukkan ke dalamnya jika penderita memiliki komorbid dan gangguan pencernaan. Berbeda dengan jamu yang prosesnya mengeluarkan saripati, Samilakor menggunakan bioaktif yang ada di dalam rempah. Untuk itu, rempah-rempah ini tidak dihancurkan, melainkan diiris tipis. Untuk membuatnya, panaskan air hingga mendidih, lalu kecilkan api. Masukkan seluruh bahan ke dalam air yang mendidih, tutup rapat dan tunggu hingga 10 menit, agar komponen bioaktif dalam ramuan tetap terjaga. Selama ini kan kita sudah kenal rempah ya di cara kita mengolah makanan gitu, tapi kita nggak pernah tahu apa yang kita ambil dari situ. Nah, melalui RPLC ini kami diperkenalkan yang kita ambil adalah komponen bioaktifnya. Selain untuk konsumsi pribadi dan keluarga sehari-hari, Lely juga kerap membuat Samilakor untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama pasien positif COVID-19 maupun warga yang menjalani isolasi mandiri, namun kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan. Lely memakai dana pribadinya untuk melakukan kebaikan ini. Bagai senyum yang menular, begitu juga dengan kebaikan Lely. Ia sering mendapat donasi dari orang-orang di sekitarnya, sehingga Lely bisa memperbanyak hal yang ia lakukan. Salah seorang warga yang ia bantu adalah Erwita atau yang akrab disapa Wita. Perempuan berusia 21 tahun ini merupakan penyintas COVID-19. Ia tinggal di Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Ketika terjangkit virus corona, anak sulung dari 4 bersaudara ini menjalani isolasi mandiri. Awalnya ragu sih, kayak masa sih jahe, kunyit, dan rempah-rempah itu bisa untuk obat? Sampai akhirnya merasakan sendiri ketika sakit. Akhirnya sampai sekarang saya masih terusin Samilakor, cuma karena untuk jaga-jaga, saya minumnya sehari 1 kali ketika perut kosong, bisa saya minum pagi. Gak ada salahnya kita itu
mendengarkan kata-kata orang tua. Ini kan orang tua zaman dulu nih yang ngomong rempah-rempah tuh bagus, bisa untuk kesehatan, gak ada salahnya kita coba. Pandemi mengingatkan kembali masyarakat akan kebaikan rempah yang berasal dari alam. Kini minuman berbahan dasar rempah menjadi pilihan banyak orang untuk menjaga imunitas, terutama di masa seperti saat ini. Indonesia beruntung karena berlimpah rempah yang kaya akan nutrisi dan manfaat untuk kesehatan tubuh. Sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional, Yatim Mandiri memiliki sejumlah program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Salah satunya dengan mendirikan Sanggar Guru Excellent Yatim Sukses atau Jenius di berbagai daerah di Indonesia. Seperti di Tembung, Kabupaten Deli Serdang, anak-anak tidak hanya belajar matematika dan bahasa Inggris, tapi juga belajar mengembangkan kebun kemandirian. Ini dia liputan selengkapnya. Untuk melengkapi kegiatan anak-anak di luar sekolah, salah satu lembaga amil zakat nasional bernama Yatim Mandiri mengadakan program Sanggar Guru Excellent Yatim Sukses atau Sanggar Jenius di berbagai daerah di Indonesia. Program bimbingan belajar ini berfokus pada anak yatim dan duafa. Di antara lebih dari 200 cabang Sanggar Jenius yang tersebar di seluruh Indonesia, ada Sanggar Jenius yang terletak di Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Cabang Sanggar yang satu ini didirikan sejak tahun 2019 dan tetap berjalan hingga saat ini. Sama seperti cabang Sanggar Jenius lainnya, Sanggar ini berfokus pada modul mata pelajaran matematika dan akhlak. Untuk modul Jenius sendiri, kita lebih kuat kepada matematika. Kenapa matematika? Jadi menurut penelitian yang kita dapati, ketika anak paham matematika, mereka itu bakal lebih mudah menerima pelajaran-pelajaran yang lainnya. Maka kita lebih kuatkan modul di Jenius ini matematika. Selain mengajar matematika dan penanaman akhlak, Sanggar Jenius juga mengajarkan mata pelajaran lainnya seperti bahasa Inggris. Semenjak pandemi, pihak Sanggar membagi jam masuk belajar anak-anak dalam beberapa gelombang untuk mencegah terjadinya kerumunan. Setiap Sanggar Jenius tentu memiliki tentornya masing-masing. Contohnya seperti Novi Ardila, tentor yang mengajar di Sanggar Jenius Cabang Tembung. Tidak hanya berperan sebagai tentor, perempuan yang akrab disapa Dila ini juga menyediakan rumahnya sebagai tempat sanggar. Hal ini dilakukan Dila karena kepeduliannya terhadap nasib pendidikan anak-anak, khususnya anak yatim dan duafa. Jadi saya pengen anak-anak yang di sekitar rumah saya ini pendidikannya lebih baik lagi. Karena saya lihat di sini tuh masih banyak anak-anak yang sering bermain gitu. Jadi masih karena orang tuanya banyak yang bekerja, jadi kurang perhatian. Maka dari itu, makanya saya mau jadi tentor. Tidak hanya belajar, anak-anak didik Sanggar Jenius Cabang Tembung juga merasakan keseruan program Yatim Mandiri lainnya, yaitu kebun kemandirian yang terletak persis di samping Sanggar. Kebun kemandirian ini didirikan Yatim Mandiri untuk membangun ketahanan pangan warga sekitar. Selain itu, hasil dari kebun kemandirian ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar maupun anak-anak Sanggar. Ada ragam tanaman yang dibudidayakan di sini, mulai dari sayuran hingga aneka tanaman obat. Nah, kali ini anak-anak Sanggar pergi memanen kangkung yang mereka tanam dengan gembira. Tidak hanya memanen, anak-anak Sanggar juga telah terbiasa untuk mengolah hasil tanaman mereka sendiri. Seperti anak-anak ini yang mengolah kangkung menjadi tumis kangkung yang lezat untuk dinikmati bersama teman-temannya. Dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri, kita sangat berharap mereka ini yang belajar di Jenius ini, tujuan akhir kepada mereka itu mereka sanggup
untuk bersaing masuk ke sekolah beasiswa supaya tetap bisa meringankan beban yang dijalankan orang tuanya seperti itu. Manfaatnya bisa kalau dikasih PR sama guru bisa dapat lebih lebih menangkap dari gurunya. Untuk mendapatkan ilmu dan supaya mengerjakan PR nggak susah. Semoga Sanggar Jenius makin maju, banyak kawannya. Selain dapat meningkatkan pemahaman terhadap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, bimbingan belajar juga dapat menjadi sarana yang menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar hal baru, mandiri, serta memiliki daya saing di masa depan seperti yang dilakukan di Sanggar Jenius. Di Bengkulu ada salah satu suku tertua bernama suku Rejang. Terdapat banyak versi mengenai asal-usul suku ini. Namun yang pasti, suku Rejang memiliki bahasa sendiri dalam bertutur dan aksara khas suku Rejang. Yuk kenalan lebih dekat dengan suku Rejang dalam liputan berikut. Penduduk asli pendukung kebudayaan tertua di Bengkulu terdiri dari 4 kelompok suku, yakni suku Rejang, suku Lembak, suku Serawai, dan terakhir Pasema. Suku Rejang disebut-sebut sebagai suku yang paling banyak populasinya dan tersebar di banyak daerah di Bengkulu. Salah satunya di Kabupaten Rejang Lebong, sekitar 80-an kilometer dari kota Bengkulu. Suku Rejang bisa dikategorikan sebagai Proto-Melayu, yang berarti sebagai salah satu suku tertua di Pulau Sumatera. Kisah sejarah suku bangsa Rejang dibagi jadi 2 bagian, yaitu sejarah Rejang Purba dan sejarah Rejang Modern. Karena kita kan cerita lama gitu, mungkin orang dulu belum bisa mencatat, belum bisa menulis kayak itu. Sehingga kalau ceritanya dulu mereka berasal dari bangsa Mongol dan Thailand kelihatannya, nggak begitu tepat kita. Baik dari Tambo atau sejumlah karangan tertulis mengenai Rejang, diinformasikan bahwa titik awal berkembangnya suku bangsa Rejang bermula dari Renah Sekalawi atau sekarang dikenal dengan nama Lebong. Inilah pola pemukiman tradisional masyarakat suku Rejang. Sebuah potret kearifan lokal suku Rejang yang mampu menyesuaikan diri dengan Bengkulu yang rawan bencana gempa. Rumah khas Rejang ini dikenal sebagai Umea Potongjang. Umea berarti rumah, potong berarti buatan, dan jang maksudnya Rejang. Jadi, artinya rumah buatan Rejang. Di daerah ini bahasa Rejang kedudukannya sebagai bahasa ibu. Bahasa Rejang masuk dalam bahasa Austronesian, memiliki keunikan dari unsur leksikon, tata bahasa, dan fonologinya. Dalam bahasa Rejang, dikenal dialek-dialek seperti dialek Rejang Kepahiang, dialek Rejang Curup, dan dialek Rejang Lebong. Ketiga dialek ini memiliki perbedaan dalam penuturan bahasa. Meskipun dialek dari ketiga bahasa Rejang tersebut relatif berbeda, tapi setiap penutur asli bahasa Rejang dapat saling memahami walaupun terdapat perbedaan kosakata pada saat komunikasi berlangsung. Selain bahasa, suku Rejang juga memiliki aksara sendiri. Hal inilah yang mengindikasikan kalau suku Rejang termasuk salah satu suku tertua di Indonesia. Oleh para peneliti, huruf ini disebut Kaganga karena pedoman aksaranya menggunakan huruf K, G, Ng, dan seterusnya. Namun ada pula yang mengenal aksara Kaganga dengan istilah aksara ulu, karena banyak berkembang di masyarakat hulu sungai. Ya, bahasanya tetap bahasa Rejang. Bahasa Rejang itu memang sangat sulit dimengerti oleh suku-suku lain, karena maknanya lain. Ya, tulisannya, aksaranya lain, seperti itu. Ya, jadi sulit. Dengan bahasa Indonesia sendiri ada huruf-hurufnya yang harus bahasa Indonesia gabungkan sehingga bisa jadi huruf Rejang itu sendiri. Bahasa sebenarnya bahasa Rejang satu. Kalau awalnya berarti dari Lebong, ya dia sedikit halus, memang halus, belum ada pengaruh-pengaruh lain sehingga asal bahasa itu begitu masuk ke daerah Rejang Lebong. Karena Rejang Lebong ada suku Lembak, ada suku Jawa, ada Sunda, sehingga bahasanya pun mempengaruhi dialeknya, logatnya kayak gitu.
Begitu juga di Kepayang, karena ada di Kepayang itu ada suku Lintang, ada suku Pasma, juga mempengaruhi. Tapi semua arti dengan bahasa asalnya Rejang Lebong itu sama. Suku bangsa Rejang banyak menarik perhatian dunia ilmu pengetahuan. Hidup berlandaskan adat dan tradisi adalah dasar tata tertib kehidupan orang-orang Rejang. Masa pandemi tidak menghalangi kreativitas anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah alam untuk berkreasi. Beberapa kreasi yang bernama produk istimewa dari anak istimewa ini, seperti lilin dan sabun yang berasal dari perpaduan limbah dapur dan bahan ramah lingkungan lainnya. Reporter kami Grace Colin akan mengajak Anda untuk melihat kreativitas mereka dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Pemirsa, masa pandemi tidak menghentikan kreativitas anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Alam Medan. Nah, di masa pandemi ini, mereka mendaur ulang sampah organik menjadi aneka produk yang berguna. Wah, seperti apa ya pemirsa? Mari kita lihat. Pada masa pandemi, anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Alam Medan tidak hanya mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah, namun juga melakukan praktik di sekolah. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satu praktik yang dilakukan adalah membuat eco candle atau lilin ramah lingkungan. Lilin yang merupakan bagian dari produk Kita Hebat ini sepenuhnya terbuat dari bahan daur ulang. Seperti lilin bekas dari tempat ibadah, oil pastel yang sudah tidak terpakai, minyak jelantah, hingga botol kaca bekas. Bagaimana tanggapan anak-anak di sini ketika diajarin membuat lilin eco candle seperti ini, Bu? Anak-anak kita semangat sekali ya, mereka sangat senang berkreasi karena memang dari kecil kami sudah membiasakan mereka untuk membuat sesuatu yang berguna, dan setelah mereka buat, mereka bisa gunakan juga di rumah. Sehingga walaupun pandemi mereka tetap berkreasi, tetap berkegiatan, tetap maju. Kalau boleh tahu Bu Elizabeth, kira-kira keunggulan daripada lilin eco candle ini apa nih Bu? Keunggulannya tidak menghasilkan ampas. Kalau biasanya kita pasang lilin, tentunya ada ampasnya menempel di mana-mana. Kita letakkan di piring, tentunya ada di piring. Kita letakkan di meja, tentunya ada di meja. Tapi kalau di sini tentu tidak ada ampas. Yang kedua, tahan lama, tidak gampang habis. Karena setelah pencair di sini-sini aja. Jadi anak-anak sebenarnya mereka bukan cuma buat eco candle, tapi mereka juga membuat banyak produk yang sifatnya adalah organik dan aman untuk lingkungan. Semuanya eco. Dari Kita Hebat. Ayo kita ke sana, Sece. Selain eco candle, anak-anak Sekolah Alam Medan juga membuat aneka produk dari bahan daur ulang. Contohnya seperti sabun batang dan eco liquid soap dari minyak jelantah. Ada juga variasi produk lain yang menggunakan bahan ekoenzim, seperti produk pembersih rumah tangga, eco hand soap, shampoo untuk hewan peliharaan, organic body butter cream, organic soap bar, dan masih banyak lagi. Ya, selepas melihat ragam produk dari Kita Hebat yang sangat menarik, Bu Elizabeth Lili mengajak saya melihat anak-anak Sekolah Alam Medan yang sedang praktik membuat organic soap bar yang terbuat dari ekoenzim, minyak sawit, VCO, gliserin, pewarna alami dari bubuk kunyit, dan bahan tambahan seperti lerak, kacang kedelai, dan madu. Untuk bahan ekoenzim sendiri, dipanen dari ekoenzim yang diproduksi dari Sekolah Alam Medan. Sekolah ini memiliki ratusan tong fermentasi ekoenzim
dan sebagian ekoenzim telah dicampur dengan lerak. Nah, sekarang kita melihat proses pembuatan organic shop bar. Semua bahan yang telah dikumpulkan, dicampur dan diaduk menjadi satu menggunakan blender. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga mengeras. Untuk varian organic shop bar soya, siswa sekolah Alam Medan menuangkan padatan sabun bening yang sudah dicairkan ke atas cekungan sabun, di mana di dalam cekungan sabun tersebut sudah ditempeli gambar bunga menggunakan teknik decoupage. Unik bukan? Tidak hanya menggunakan bahan-bahan alami dalam pembuatannya, anak-anak sekolah alam juga belajar membuat kemasan organic shop bar dari kertas bekas. Kertas bekas ini dihancurkan, kemudian dicampur dengan air hingga menjadi bubur kertas. Kemudian, bubur kertas ini dicetak dan dikeringkan hingga menjadi kertas yang terbaharukan. Kertas daur ulang ini pun dicetak, digunting, dan diberi lem untuk dijadikan kemasan organic shop bar oleh Galang, siswa SMP Sekolah Alam Medan. Ia mengerjakan kemasan sabun ini dengan rapi dan penuh ketelitian. Lagi sedang menggambar. Galang, doa untuk masyarakat ke depannya seperti apa? Semoga senang ya, selalu ya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu banjir. Harus buang sampah tepatnya. Produk istimewa ini dijual kepada masyarakat umum dengan harga yang variatif sesuai dengan jenis produk. Dengan membeli produk ramah lingkungan dari Kita Hebat, berarti kita juga turut berkontribusi mendukung aksi pelestarian lingkungan dan kreativitas anak-anak berkebutuhan khusus dalam berkarya dan mandiri. Oke Bu, makasih banyak ya Bu ya, Kak En, Ibu Laris, makasih ya Bu. Wah pemirsa, selain membeli produk Kita Hebat, Anda juga bisa mencoba mendaur ulang sendiri sampah organik Anda di rumah. Selamat mencoba! Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.